Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvin, NIM 2018-267. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang penilaian risiko pertama. Dalam bab ini, dimulai dengan diskusi berbagai fase atau tahapan audit, proses yang diadopsi ketika mendapatkan pemahaman, struktur tata kelola perusahaan, sistem IT, dan tentang prosedur yang digunakan oleh auditor untuk menilai prosedur penutupan mereka. Simak penjelasannya ya. Poin pertama membahas tentang fase audit. Secara luas, ada 3 fase utama audit, yaitu 1. Fase penilaian risiko. Fase ini melibatkan pemahaman klien, melakukan penilaian risiko, dan mengembangkan strategi audit. Kedua, fase respon risiko audit. Fase ini melibatkan pengujian terperinci kontrol, transaksi, dan saldo akun. Jika auditor berencana mengandalkan sistem kontrol internal klien mereka akan melakukan tes kontrol. Ketiga, menyimpulkan dan melaporkan audit atau fase pelaporan, melibatkan evaluasi terhadap hasil pengujian terperinci, mengingat pemahaman auditor tentang klien mereka membentuk pendapat tentang kebenaran dan kewajaran laporan keuangan klien. Poin kedua, mendapatkan pemahaman tentang klien. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk menilai risiko bahwa laporan keuangan mengandung kesalahan material karena sifat bisnis klien, industri tempat klien beroperasi, tingkat persaingan dalam industri, pelanggan dan pemasok klien, lingkungan peraturan tempat klien beroperasi. Dalam memahami itu, auditor akan mempertimbangkan isu-isu di tingkat entitas, industri, dan perekonomian. Pertama, tingkat entitas. Tingkat ini sangat penting bahwa auditor mendapatkan pengetahuan terperinci tentang klien mereka. Pengetahuan tentang entitas diperoleh melalui wawancara dengan personel klien, termasuk yang dibebankan dengan tata kelola. Auditor akan mengajukan pertanyaan tentang apa yang dilakukan klien, di mana fungsi klien, struktur kepemilikan klien, dan sumber keuangannya. Untuk klien baru, proses ini sangat rinci dan memakan waktu. Untuk klien yang berkelanjutan, proses ini kurang berat dan melibatkan pembaruan pengetahuan yang diperoleh pada audit sebelumnya. Kedua, tingkat industri. Di tingkat industri, auditor tertarik pada posisi klien mereka dalam industrinya, tingkat persaingan dalam industri itu, dan ukuran klien mereka relatif terhadap pesaing. Auditor mengevaluasi reputasi klien mereka di antara rekan-rekannya dan tingkat dukungan pemerintah untuk perusahaan yang beroperasi di industri itu. Ketiga, tingkat perekonomian. Ketika mendapatkan pemahaman tentang klien, auditor menilai bagaimana faktor tingkat ekonomi mempengaruhi klien. Kenaikan dan penurunan ekonomi, perubahan suku bunga, dan fluktuasi mata uang mempengaruhi semua perusahaan. Auditor khawatir dengan kerentanan klien mereka terhadap perubahan ini dan kemampuannya untuk menahan tekanan ekonomi. Poin ketiga, yaitu resiko penipuan. Ketika menilai resiko penipuan, auditor akan mengadopsi sikap skeptisisme profesional untuk memastikan bahwa indikator potensi penipuan diselidiki dengan benar. Dalam resiko penipuan, ada 3 ketentuan. Yang pertama, insentif dan tekanan untuk melakukan penipuan. Ketika auditor mengetahui salah satu faktor risiko ini,
mereka akan merencanakan audit mereka untuk mendapatkan bukti sehubungan dengan setiap faktor resiko. Contohnya seperti klien beroperasi di industri yang sangat kompetitif, penurunan permintaan yang signifikan untuk produk atau layanan klien, jatuhnya keuntungan, ancaman pengambil alihan, ancaman kebangkrutan, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, peluang untuk melakukan penipuan. Auditor akan memanfaatkan pengetahuan mereka tentang bagaimana penipuan lain telah dilakukan untuk menilai apakah peluang yang sama ada di klien. Contohnya seperti akun yang mengandalkan estimasi dan penilaian, volume transaksi yang tinggi mendekati akhir tahun, entry penyesuaian dan pembalikan yang signifikan setelah akhir tahun, transaksi pihak terkait yang signifikan, mekanisme tata kelola perusahaan yang buruk. Ketiga, sikap dan rasionalisasi untuk membenarkan penipuan. Sikap mengacu pada keyakinan etis tentang benar dan salah. Rasionalisasi mengacu pada kemampuan yang membenarkan suatu tindakan. Contohnya seperti nada yang buruk di bagian atas, yaitu dari manajemen senior. Kedua, implementasi struktur pengendalian internal yang efektif tidak dipandang sebagai prioritas, fokus yang berlebihan pada memaksimalisasi laba dan harga saham, fokus sikap yang buruk terhadap kepatuhan terhadap peraturan akuntansi, rasionalisasi bahwa perusahaan lain membuat pilihan akuntansi yang sama tidak pantas. Poin keempat, going concern. Asumsi kekhawatiran yang terjadi dibuat ketika diyakini bahwa sebuah perusahaan akan tetap dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diperkirakan. Tanggung jawab auditor untuk mendapatkan bukti yang cukup tepat untuk menilai validitas asumsi kekhawatiran yang dibuat oleh manajemen klien mereka dan mereka yang didakwa dengan tata kelola ketika menyiapkan laporan keuangan. Dalam going concern ini, ada dua kekhawatiran yang dikhawatirkan oleh audit. Yang pertama yaitu risiko kekhawatiran indikator. Ada sejumlah indikator yang sendirian atau digabungkan dapat menunjukkan bahwa asumsi kekhawatiran yang telah terjadi mungkin beresiko. Contohnya, rasio utang terhadap ekuitas yang signifikan. Pinjaman jangka panjang mencapai jatuh tempo tanpa pembiayaan alternatif, kerugian berkepanjangan, ketidakmampuan untuk membayar utang ketika mereka jatuh tempo, pemasuk keengganan untuk menyediakan barang secara kredit, dan hilangnya pelanggan yang signifikan. Kedua, risiko kekhawatiran faktor mitigasi. Faktor mitigasi mengurangi risiko bahwa asumsi kekhawatiran yang terjadi mungkin dilakukan. Faktor mitigasi meliputi surat jaminan dari perusahaan induk, ketersediaan aset non-inti yang dapat dijual untuk menyediakan uang tunai yang dibutuhkan tanpa mengganggu kapasitas operasi perusahaan, kemampuan untuk mengumpulkan dana tambahan melalui penjualan saham, dan tambahan melalui pinjaman, dan kemampuan untuk menjual segmen bisnis yang tidak menguntungkan. Poin kelima yaitu tata kelola perusahaan. Struktur tata kelola ini digunakan untuk memantau tindakan staf dan menilai tingkat risiko yang dihadapi. Kontrol dirancang untuk mengurangi risiko yang diidentifikasi dan memastikan kelangsungan hidup perusahaan di masa depan. Dewan Tata Kelola Perusahaan ASX menerbitkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan rekomendasi
praktek terbaik pada tahun 2003 dan memperbaruinya pada tahun 2007, 2010, dan 2014. Prinsip dan rekomendasi tata kelola perusahaan berisi prinsip dan rekomendasi inti yang berlaku untuk perusahaan yang terdaftar di ASX. Poin ke-6 yaitu teknologi informasi. Teknologi informasi adalah bagian dari sebagian besar proses akuntansi perusahaan yang meliputi inisiasi transaksi, pencatatan, pemrosesan, koreksi seperlunya, transfer ke buku besar umum, dan kompilasi laporan keuangan. Namun, dalam IT ini juga terdapat risiko yang terkait, termasuk akses tidak sah ke komputer, perangkat lunak, data, kesalahan dalam program, kurangnya pencadangan, dan kehilangan data. Akses data yang tidak sah dapat terjadi ketika ada keamanan yang tidak mencukupi atau prosedur perlindungan kata sandi yang buruk. Akses tidak sah dapat mengakibatkan data hilang atau terdistorsi. Akses tidak sah ke program komputer dapat mengakibatkan kesalahan dalam laporan keuangan. Akses dapat dibatasi dalam sejumlah cara, termasuk melalui penggunaan keamanan seperti pintu terkunci dan kata sandi. Poin ke-7 yang terakhir yaitu prosedur penutupan. Sejumlah cara agar auditor dapat menilai kecukupan prosedur penutupan klien mereka. Yang pertama, klien yang melaporkan bulanan lebih cenderung memiliki prosedur penutupan yang mapan daripada klien yang melaporkan hanya setiap tahun. Auditor akan memeriksa keakuratan perhitungan akrual sekitar akhir tahun. Kedua, auditor dapat melihat tren penghasilan untuk menilai apakah pendapatan yang dilaporkan sejalan dengan periode yang sama atau bulan atau kuartal pada tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih sudah mendengarkan dari penjelasan yang saya jelaskan tadi. Jika ada kurang dan salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.